Paha ini di sini saya akan menjawab soal UAS. Ya, soal jawabannya pertama, hadis secara harfiah berarti berbicara percakapan dalam terminologi Islam. Istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Yang kedua, hadis tablik. Tablik adalah salah satu istilah yang akrab dikenal dalam Islam. Umumnya, istilah tablik merujuk sebagai salah satu sifat wajib yang dimiliki Rasulullah. Ya, tablik juga dibahas dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang artinya barang siapa memberi petunjuk pada kebaikan maka ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Hadis nasihat. Pengertian hadis nasihat adalah salah satu petunjuk baik dari penutur yang bisa dijadikan bahan referensi atau alasan bagi si tutur untuk melakukan suatu hal. Orang yang baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hal ini sebagaimana tegaskan beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis etika dakwah. Etika dakwah merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya agar dakwah bermedia massa ini dapat diterima masyarakat sebagaimana mestinya. Yang terakhir, merujuk dari hadis ke-34 yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Yang artinya barang siapa yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangannya, apabila belum mampu maka cegahlah dengan lisannya, apabila belum mampu maka cegahlah dengan hatinya. Ciri-ciri orang munafik. Tanda-tanda munafik ada 3, yaitu berbicara ia dusta, jika berjanji mengingkari, jika diberi amanah mengkhianati. 1. Apabila ia berbicara ia dusta, orang yang berbohong atau berdusta termasuk orang yang munafik dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila berjanji ia ingkar, hati-hati dalam berbuat janji karena harus ditepati. Dalam Islam diajarkan jika berjanji ucaplah insyaallah. Yang ketiga, apabila dipercaya ia berkhianat. Bila seseorang diberi amanah kemudian ia berkhianat, maka orang tersebut termasuk orang yang munafik. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, yang artinya tanda-tanda orang ada 3, apabila berbicara berdusta, apabila berjanji tidak menepati, dan apabila ia diberikan amanah ia berkhianat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.